making disciples, transforming lives. Sukacita kembali bisa melayani dan khusus di momen Natal ini kembali melayani di GMS Jakarta. Setelah hampir 2 bulan lebih ya, saudara saya berkeliling saudara dan saya punya kesempatan hari ini. Sebetulnya saya punya 2 kali kesempatan khotbah, tapi satu karena sakit, satu karena jet lag. Jadi miss, tapi hari ini karena kasih karunia kembali Tuhan mempertemukan kita. Sepanjang hari ini saya khotbah dengan tema The Miracle of Christmas. Saya percaya mujizat terbesar adalah perubahan hidup. Saya berdoa melewati masa-masa Natal ini, bahkan nanti liburan, Tuhan mengubahkan kita. Bukan sekedar ini perayaan, tapi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ini tema sepanjang hari ini. Ibadah pertama kita belajar dari Maria. Kenapa dia bisa punya keberanian berkata ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang dia pahami sehingga dia berani. Lalu ibadah kedua, ada satu murid Yesus, jauh sebelum ada Petrus, ada 12 rasul. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan adalah Yusuf, ayahnya sendiri. Keputusan Yusuf itu mencerminkan dia itu pengikut Yesus sejati. Ada 3 poin, Anda perlu dengarkan pesan ini. Ibadah ketiga, keempat, dan kelima, saya bicara khusus mengenai interupsi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan rencana Allah. Ada tujuan di balik interupsi. Interupsi itu perubahan yang mengganggu atau mengubah rencana kita. Ternyata ada maksud Tuhan di dalamnya. 3 ibadah itu khusus bicara mengenai interupsi. Belajar dari Yusuf, Maria, saudara. Bagaimana kita handle dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ketika Tuhan itu mengizinkan interupsi terjadi dalam hidup kita. Ibarat terakhir, ada 5 ketakutan yang tercatat di dalam kisah Natal. Tuhan ingin kita bebas dari rasa takut supaya kita bisa melakukan kehendak Allah, menggenapkan rencana Allah. Itu nanti malam, saudara. Dan ibadah ke-6, saya akan bicara mengenai pengharapan di dalam penantian. Kita belajar dari Sakaria dan Elizabeth. Saudara, saya percaya Natal itu sangat supranatural. Natal itu merupakan jawaban doa, penggenapan dari nubuatan tentang Mesias. Bahkan kelahirannya pun sangat supranatural. Yesus lahir dari seorang perawan. Belum ada mujizat seperti ini sebelumnya. Kalau orang mandul bisa hamil itu sudah sering di dalam perjanjian lama. Tapi orang yang sama sekali masih virgin dan bisa hamil itu adalah pekerjaan mujizat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tuhan sendiri lahir ke muka bumi mengambil rupa seperti manusia dengan cara yang ajaib. Itu sebabnya Natal itu kita bisa punya pengharapan bahwa Yesus adalah jawaban atas hidup kita. Kita bisa punya pengharapan bahwa kita akan menerima keajaiban, melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Natal selalu membawa harapan, katakan amin. Nah, kita akan belajar dari seorang pasangan suami istri, dua-duanya itu lahir dari keluarga imam. Hanya mereka ini sudah cukup usianya, sudah lanjut usianya. Sayangnya mereka ini gak punya anak, saudara. Saya percaya mereka berdua itu menanti-nantikan untuk punya anak. Tapi gak kunjung punya anak. Saudara, rupa-rupanya Tuhan itu punya rencana. Hari ini mungkin ini mewakili sebagian dari kita atau bahkan sebagian besar dari kita. Gak ada orang yang suka menunggu. Bahkan kita masak nasi pun kita kepengen cepet. Ya kita ngantri di tol pun kita selalu pilih yang antriannya paling pendek. Kita gak suka berlama-lama. Ada orang nge-tap lupa isi, kita langsung ngebel-ngebel. Karena kita gak suka menunggu. Tapi dalam hidup ini selalu ada yang namanya delays. Saudara, keberangkatan pesawat kita delay beberapa jam. Ada penundaan-penundaan. Namanya hidup itu selalu ada yang namanya interupsi. Saudara, ada kejadian seperti misalnya kita tertunda, pesawat kita gak jadi berangkat. Itu adalah interupsi-interupsi dalam bentuk
kita itu menanti tapi nggak kunjung tiba apa yang kita nantikan. Saudara, nah apa yang kita bisa pelajari dari dua pasang suami istri ini? Dan apa yang kita bisa pelajari dari mereka, itu akan memberikan kita sebuah cara berpikir yang bisa membuat kita ini tetap kuat di tengah kita menanti. Ada sebuah pengharapan di dalam penantian, katakan amin. Waktu yang kita habiskan untuk menunggu waktunya Tuhan, itu gak pernah menjadi waktu yang sia-sia. Kalaupun yang kita nantikan memang benar-benar tidak terjadi, selalu ada rencana Tuhan di baliknya. Dan rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita. Itulah sebabnya waktu yang kita habiskan untuk menanti Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Iblis akan berkata melalui pikiran kita. Iblis akan berkata, kamu menanti itu kamu wasting time, engkau menghabiskan waktu itu terbuang sia-sia. Percuma engkau mempercayai Tuhan. Tapi kalau kita ini mengikut Tuhan, kita percaya bahwa waktu yang kita habiskan untuk menunggu Allah, itu tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Nah ada 3 kebenaran yang kita harus pegang di dalam masa-masa penantian. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan backgroundnya dulu. Saudara, Tuhan itu mengutus malaikat Gabriel kepada Sakaria. Setelah lama Israel itu tidak pernah mendengar suara Allah. Itu adalah masa 400 tahun masa kegelapan. Setelah nabi terakhir yaitu Nabi Maleaki, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi visi, tidak ada lagi wahyu, tidak lagi ada suara Allah. Saudara, penglihatan pun jarang. Itulah dinamakan masa-masa kegelapan. Tapi itulah menggenapkan saudara, bahwa setelah gelap akan muncul terang. Tibalah saat yang dinantikan, genaplah saat di mana Mesias itu akan lahir. Tapi sebelum Mesias lahir, saudara, ya selalu Gabriel itu diutus untuk mengumumkan peristiwa-peristiwa yang penting. Khususnya perubahan era baru masuk ke perjanjian baru. Malaikat Allah, Gabriel itu diutus kepada beberapa orang. Sebelum diutus ketemu sama Maria, sebelum menampakkan diri di dalam mimpi kepada Yusuf, malaikat Gabriel itu menampakkan diri pertama-tama kepada Sakaria. Saudara, gak ada nabi, gak ada malaikat, gak ada raja, gak ada pembebas di tengah-tengah umat yang pada zaman itu menantikan pembebasan karena mereka itu, saudara, di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Mereka di bawah pemerintahan Romawi dan dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat namanya Herodes Agung. Saudara, memerintah dari tahun 37 sampai 4 sebelum Masehi. Itu lama saudara ya. Ya, 37 kurang 4 berarti 33 tahun. Seperti mantan Presiden Soeharto saudara. Kisah ini saudara, kisah Sakaria ini muncul menjelang akhir pemerintahan Raja Herodes. Karena beberapa tahun kemudian Herodes meninggal dunia. Saudara, dan Anda harus tahu bait suci itu dibangun oleh Herodes. Herodes ini seorang proselit. Proselit itu seorang penganut agama. Ya. Tapi sebetulnya dia menganut agama bukan karena dia itu respect, tapi karena dia punya unsur politik. Karena dia itu memikirkan kemasyurannya atau dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa Herodes itu salah satu orang yang sangat egosentrik, sangat narsistik. Ya, merasa gak aman bahkan kepada anaknya sendiri. Anaknya harus dibunuh. Anaknya dibunuh sendiri karena apa? Takut menyaingi dia, menggantikan dia sebagai raja. Nah, firman Allah yang terakhir itu disampaikan oleh Maleaki. Bahwa, saudara, pada akhir zaman nanti Elia akan datang. Dia akan, saudara, memulihkan hubungan antara bapak dengan anak sebelum dunia dipukul, saudara. Jangan sampai dunia dipukul, maka hati bapak harus berbalik kepada anak, anak harus berbalik kepada bapak. Dia akan membawa sebuah pelayanan, yaitu pelayanan pertobatan. Hati orang akan berbalik, hati orang yang sesat, hati orang yang jahat akan berbalik kepada Tuhan. Dan rupa-rupanya, saudara, kehadiran malaikat itu memberikan sebuah kabar bahwa firman yang terakhir diucapkan Maleaki, saudara, itu akan digenapkan dalam kehidupan Sakaria dan Elizabeth. Nah, coba kita baca sama-sama Lukas 1 ayat 5 sampai 9 pertama-tama. Pada zaman Herodes,
Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia, maksudnya dari grup Abia. Saudara harus tahu ada 24 grup. Ya, itu adalah divisi para imam yang dibentuk oleh Daud untuk melayani tempat kudus bagian dalam. Ya, nah Sakaria ini termasuk dalam grup atau divisinya Abia. Saudara. Lalu dikatakan istrinya itu juga berasal dari keturunan Harun yang namanya Elisabet. Berarti istrinya itu termasuk garis keturunan para imam. Makanya Sakaria dan istrinya ini termasuk orang-orang yang mengabdikan diri untuk ibadah. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kalau Alkitab berkata demikian, berarti ini pujian lahir dari Tuhan sendiri. Gak ada pujian yang tertinggi kecuali Tuhan sendiri memuji kita. Saudara, Tuhan itu memuji, mencatat di Alkitab bahwa keduanya itu hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Namun sayangnya dikatakan ayat 7, mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet itu mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Saudara harus tahu pada zaman itu, saudara, tanda langsung seseorang itu diberkati, tanda langsung dari berkat Allah adalah punya keturunan. Nah, jadi Elisabet dan Sakaria ini hidupnya sebuah paradoks. Mereka itu hidup benar, mereka hidup kudus, menuruti perintah Tuhan, mereka itu hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi kenapa kok mereka itu gak punya anak? Karena pada zaman itu orang kalau gak punya anak, itu sebuah sign of brokenness. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Entah mereka itu dihukum Allah atau dikutuk. Pasti ada sesuatu. Nah, itulah sebabnya saudara, Elisabet itu dapat julukan orang saleh tapi gak punya anak. Sebetulnya itu adalah sindiran, saudara. Itu adalah sebuah aib. Makanya setelah doanya dijawab dia punya anak. Dia berkata, Tuhan telah menjauhkan aib daripadaku. Kenapa saudara? Karena pada zaman itu seorang wanita itu diukur dari keturunannya. Kalau dia punya banyak anak maka dia lebih berharga. Kalau punya sedikit anak cukup berharga. Kalau gak punya anak gak berharga sama sekali. Pada zaman itu saudara, tradisinya. Nah, jadi Elisabet ini dipandang sebagai wanita saleh tapi gak punya anak. Sakaria dan Elisabet itu tahu apa artinya sakitnya menunggu. Bahkan mereka dikatakan apa saudara? Tadi ayat terakhir dikatakan Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Saudara, jadi mereka itu tahu apa namanya sakitnya menunggu. Bahkan mungkin sampai satu titik mereka merasa bahwa segalanya terlambat. Mereka mungkin sudah berusaha, mereka menunggu tapi begitu ditunggu-tunggu gak datang-datang sampai lanjut umurnya. Mereka menyangka bahwa it's already too late. Semuanya sudah terlambat. Saudara. Kenapa saya katakan mereka tahu artinya menunggu? Mereka berdua ini juga menunggu pembebasan atas Israel. Karena bangsa Israel itu menyakiti hati Tuhan. Bangsa Israel itu berpaling daripada Tuhan. Saudara, itu sebabnya mereka berada di bawah kuasa Romawi. Mereka menginginkan kebebasan. Yang kedua, mereka itu pengen punya anak. Tapi rupa-rupanya, apa yang dituliskan oleh Lukas, coba kita baca berikutnya ya. Coba kita baca ayat yang ke-8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, katakan diundi. Sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci membakar ukupan di situ. Jadi saudara jadi ada 24 regu imam atau grup imam yang bergantian tugas di bait suci 2 kali setahun. Nah, membakar dupa itu ritual harian, pagi dan sore. Nah, Sakaria ini termasuk regu yang ke-8 dari 24 regu.
Total dari 24 regu itu kurang lebih totalnya jumlahnya itu 18.000 orang imam. Nah lalu dibuang undi. Dari jumlah banyaknya imam sebetulnya satu orang punya kesempatan untuk bertugas. Itu belum tentu seumur hidup dapat kesempatan. 18.000 itu berarti 1 banding 18.000 probabilitasnya. Jadi sebetulnya ketika undi dibuang, lalu dia yang terpilih, itu adalah sebuah kesempatan yang sangat langka. Belum tentu seumur hidup kita kepilih. Mengingat banyaknya jumlah 18.000 imam. Setiap regu itu terdiri dari 750 imam. Jadi peluangnya itu hampir nol. Tapi ternyata walaupun mereka itu menunggu dan menunggu dan menunggu, mereka itu mungkin sampai di sebuah titik. Saudara, mereka itu bahkan menunggu-menunggu seperti nggak ada hasil. Mungkin ini mewakili kita. Mungkin Anda sedang menunggu sesuatu. Lalu Anda bertanya-tanya, sebetulnya Tuhan bisa melakukannya, tapi kenapa kok Tuhan tidak melakukannya? Bahkan Anda merasa bahwa Anda sudah beriman. Dan Anda yakin bahwa Tuhan akan melakukannya, tapi kenapa hari ini Tuhan tidak melakukan apa yang Dia harus lakukan? Kita bertanya-tanya. Mungkin beberapa di antara saudara persis seperti Sakaria. Persis seperti Elisabeth. Saudara sudah menikah bertahun-tahun tapi Anda menunggu anak gak kunjung punya anak. Sementara Anda lihat orang di samping kanan kiri. Ada orang-orang bahkan menggugurkan kandungannya. Punya anak tapi dibuang anaknya. Sementara Anda kepengen anak gak dapat anak. Anda merasa kok hidup ini gak adil. Saudara. Ada orang yang gak mengharapkan kehamilan, hamil. Anda mengharapkan kehamilan, gak hamil-hamil. Anda menunggu, sepertinya kok waktu ini, kok semuanya kok gak adil. Saudara, Anda mungkin menunggu terobosan keuangan. Anda menunggu kesembuhan. Anda menunggu Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda seperti yang Tuhan janjikan. Anda menunggu pertobatan anak saudara. Anda menunggu perubahan dari suami atau dari istri saudara. Anda menunggu sebuah pemulihan yang Anda harapkan. Tapi apa yang Anda tunggu gak kunjung tiba, saudara. Itulah yang dialami oleh Sakaria. Tapi rupa-rupanya tiba-tiba, katakan tiba-tiba, dibuang undi, dia terpilih masuk di dalam ruang kudus. Tahukah saudara, Alkitab berkata Amsal 16 ayat 33, saya bacakan ya. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Kita bisa membuang undi, tapi Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan pegang kontrol untuk semuanya. Jadi saya percaya pemilihannya Sakaria, kita menganggapnya itu probabilitas yang hampir gak mungkin, itu kebetulan. Itu adalah kesempatan langka. Mengingat 18.000 orang, 1 banding 18.000. Itu langka. Tapi di mata Tuhan, itu bukan sesuatu kebetulan. Katakan amin. Tuhan memang merancangkan sesuatu. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Saudara, coba kita baca ayat ke-9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Pelajaran pertama yang kita bisa petik dari Sakaria dan Elisabeth adalah diamnya Tuhan itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Saudara ketika menunggu tidak ada jawaban, saudara merasa Tuhan itu diam, seharusnya Tuhan itu melakukan sesuatu, tapi kok dia tidak melakukannya atau belum melakukannya. Saudara, kita menjadi bingung, kita menjadi curiga sama Tuhan. Kok Tuhan gak melakukan? Kenapa kok hidup serasa gak adil? Saya mau kasih tahu, diamnya Tuhan itu bukan berarti dia tidak aktif. Diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak bekerja. Ternyata di balik masa penantian yang lama, mungkin Sakaria dan Elisabeth tidak ngerti apa yang dia alami.
Mungkin bahkan mereka menyangka bahwa Tuhan itu diam, Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tapi di balik layar ternyata Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu. Pada waktu yang tepat, tiba-tiba Sakaria terpilih untuk masuk. Berarti diam-diam tanpa kita sadari. Sekalipun Tuhan itu terlihat diam, tapi bukan berarti dia tidak bekerja. Katakan amin. Saudara, ini akan menolong kita, saudara. Karena Tuhan seringkali gak terlihat bekerja. Dia bekerja di balik layar. Kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan itu aktif bekerja. Sekalipun dia terlihat diam. Saudara, itu yang harus kita ketahui. Tuhan itu bekerja sekalipun dia tampak tidak bekerja. Tampaknya gak kelihatan dia bekerja, tapi dia aktif bekerja. Saudara, Sakaria Elizabeth sudah lama berdoa, punya anak, tapi gak dikabulkan doanya. Bahkan mereka sampai di titik semuanya sudah terlambat. Pernah gak Anda merasa semuanya terlambat? Pernah gak Anda merasa Tuhan itu datang terlambat? It's too late. Anda merasa bahwa Tuhan harus datang di waktu tertentu, tapi dia gak datang. Lalu semuanya terlambat. Pernah tahu kisahnya Maria dan Marta? Yesus itu dipanggil, tapi Yesus sengaja tinggal 4 hari berlambat-lambat. Begitu nyampe, saudara, Lazarus sudah dikubur. Pada zaman itu, saudara, kalau seseorang itu dikubur lebih dari 4 hari, kans untuk dia bangkit kembali, itu sudah lewat. Orang Israel itu masih percaya kebangkitan karena di perjanjian lama, Elisa membangkitkan orang mati. Ada banyak kisah kebangkitan orang mati. Kenapa? Karena lebih dari 4 hari, tubuhnya semuanya sudah rusak, sudah membusuk. Saudara, bagi Maria, bagi Marta, Yesus datang terlambat. Tapi Tuhan kita gak pernah terlambat, katakan amin. Maria dan Marta punya schedule seharusnya Tuhan melakukan kapan. Tapi Tuhan kita punya schedule-nya sendiri. Apa yang kita anggap Tuhan itu terlambat, ternyata itu bukan terlambat. Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Makanya Alkitab berkata segala sesuatu itu indah pada waktunya. Katakan amin. Waktunya Tuhan itu kadangkala beda sama waktunya. Yang Tuhan mau adalah saudara percaya bahwa kalau Tuhan itu terlihat diam bukan berarti dia tidak bekerja. Saudara. Yang pasti di dalam kehidupan ini ada yang namanya divine delays. Itu adalah sebuah penundaan yang Tuhan atur sendiri. Sometimes Tuhan menunda sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya tujuan yang berbeda. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di dalam diri kita sebelum dia memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Itu sama seperti begini loh. Ya, anak kita minta es krim. Oke, papa kasih es krim tapi belajar dulu. Setelah belajar baru tak kasih es krim. Tuhan itu kadang menunda sesuatu, Tuhan bukannya tidak memberikan kepada kita, makanya kalau Tuhan itu menunda sesuatu bukan berarti Tuhan menolak permintaan saudara. Penundaan itu tidak selalu berarti penolakan. Halo, amin. Tuhan akan memberikannya, tapi not now. Tuhan ingin kita belajar terlebih dahulu. Ada banyak hal yang terjadi. Saya pernah alami masa-masa menunggu, masa-masa sulit yang sangat lama. Sepertinya kok saya bahkan hampir di titik hampir menyerah. Kenapa kok Tuhan tidak melakukan, tidak menolong? Saya ini sudah tergencat-gencat. Untuk waktu yang lama. Tapi ternyata dulu saya nggak memahami, saya nggak mengerti kenapa Tuhan melakukannya. Yang Tuhan mau kadangkala begini loh Bapak Ibu. Kadang kita nggak mengerti mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu dan mengapa Tuhan melakukan sesuatu.
Tuhan tidak menjelaskan kepada kita apa yang Tuhan ingin lakukan dan apa yang Tuhan tidak ingin lakukan. Kenapa saudara? Ada dua alasan. Yang pertama, kita memang gak akan bisa memahaminya. Yang kedua, karena Tuhan ingin kita mempercayainya. Halo, amin. Makanya kadangkala kita disuruh menunggu. Kita gak ngerti kenapa disuruh menunggu. Kita seringkali ngomong begini, nak, kamu tunggu ya. Loh kenapa sih kok menunggu? Sudahlah, papa sulit untuk jelasin, pokoknya kamu percaya aja. Seringkali Tuhan itu gak menjelaskan apa maksudnya, tapi Tuhan minta kita taat. Sekalipun kita gak memahaminya. Karena apa? Tuhan ingin kita percaya. Kalaupun dijelaskan, kita nggak mungkin bisa mengerti. Makanya Yesus satu kali, Yesus itu melakukan sesuatu. Tiba-tiba Yesus ambil handuk dan membasuh kaki murid-muridnya. Lalu salah seorang murid berkata, Petrus berkata, Tuhan jangan. Sudahlah, nurut aja. Apa yang aku lakukan sekarang kamu nggak akan mengerti. Tapi nanti kamu akan mengerti. Kadangkala Tuhan itu menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita nggak pahami. Tuhan cuma ingin kita percaya. Karena kalau dijelaskan pun, saudara nggak mudeng. Kenapa nggak mudeng? Karena otak kita kecil. Itu seperti semut berusaha memahami internet. Susah, saudara. Tuhan kita itu terlampau besar, hikmatnya nggak terselami. Mau dijelaskan, kita malah apa? Kita malah noleh-noleh. Karena kita nggak bakal paham. Makanya yang Tuhan mau adalah sekalipun Tuhan itu terlihat nggak bekerja. Sekalipun Tuhan itu sekiranya menunda sesuatu dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan punya maksud yang baik. Halo amin. Apa yang Tuhan kerjakan di masa menunggu? Kadang Tuhan itu memberikan delays. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam diri kita sebelum dia memberikan sesuatu kepada kita. Tuhan ingin membangun yang namanya kesabaran. Karena lewat penderitaan, kesabaran kita teruji. Ketekunan kita teruji, katakan amin. Ketika saya masa menunggu itu, ternyata itu mengerjakan karakter. Ternyata saya ngerti apa artinya lemah di hadapan Tuhan, supaya kuasanya itu sempurna. Ternyata saya mengerti apa itu namanya bergantung kepada Tuhan. Ternyata saya itu mengerti apa namanya itu kita menunggu pembelaan Tuhan. Kita gak buru-buru melakukan sesuatu dengan daging kita. Gak mudah memang, tapi ujungnya itu glorious. Saya gak bisa cerita dengan gamblang, tapi yang saya ceritakan saya betul-betul, saya mengerti kenapa Tuhan itu memberikan delays. Karena Tuhan sedang mempersiapkanku untuk sesuatu yang besar. Kalau saya dikasih langsung, tidak terbentuk, maka nanti apa yang Tuhan sediakan kepada saya gak mampu menanggungnya. Karena saya perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Itu adalah masa-masa persiapan. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Halo amin. Atau kenapa ada delays? Karena Tuhan ingin Anda membereskan sesuatu. Beberapa di antara saudara begitu fokus dengan diri Anda begitu terpusat dengan diri sendiri. Anda mengerjakan hal-hal yang di luar Tuhan, Anda punya dosa tapi Anda menikmati di dalamnya. Tuhan mau Anda bertobat dulu. Tuhan mau Anda bereskan dulu unfinished business itu di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan saudara, Tuhan mau hidup Anda beres. Makanya Tuhan itu kadangkala menahan sesuatu dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, kadangkala berkat itu datangnya bukan pemberian. Bukan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Sometimes berkat itu datang dalam bentuk apa yang Tuhan tahan dalam kehidupan saudara. Apa yang Tuhan tahan, gak berikan saudara. Karena ini kalau diberikan sekarang, hidupmu hancur. Coba anak saudara yang masih 11 tahun, kasih motor, kasih mobil, masih remaja, belum bisa mengendalikan hormonnya. Bisa kebut-kebutan. Saya pernah ingat kejadian di salah satu kota di jalan tol, terjadi kecelakaan hebat. Yang nyetir umur 13 tahun. Temennya meninggal. Sudah nasi sudah menjadi bubur. Saya gak bisa bayangkan gimana perasaannya orang tuanya. Pasti menyesal.
Jadi berkat itu kadangkala bukan apa yang diberikan. Kadangkala berkat itu datang dalam bentuk apa yang Tuhan tahan dalam kehidupan kita. Makanya sometimes ada delays. Yang Tuhan mau adalah Anda percaya, katakan amin. Saudara percaya bahwa kalau Tuhan itu tidak terlihat bekerja, Tuhan itu kelihatannya diam, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Sometimes Tuhan menahan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu. Sometimes Tuhan menahan sesuatu supaya Anda bereskan dulu hidup Anda. Bereskan dosa dulu. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan itu mau buang dalam kehidupan kita. Anda bereskan dulu. Baru itu akan datang dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara, kita baca Lukas 1 ayat 10 sampai 17. Ini lanjutannya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Jadi karena dia terpilih maka di dalam dia membakar ukupan. Saudara, di situ ada mezbah, dia menaruh api di situ, membakar dupa di situ. Sementara seluruh umat itu kumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ukupan itu adalah kalau di luar itu ada mezbah. Tapi itu mezbah korban bakaran. Tapi di dalam tempat kudus itu adalah mezbah dupa yang dibakar untuk menjadi wangi-wangian yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Katakan terkejut dan takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, ternyata tujuan malaikat itu bukan menakut-nakuti. Tapi Anda harus tahu, pada zaman itu gak ada penglihatan, gak ada nabi 400 tahun. Gak ada suara Tuhan, tidak ada kunjungan malaikat. Saudara, tiba-tiba malaikat nongol untuk orang sesenior Sakaria. Sakaria itu imam senior, itu seperti pendeta senior. Saudara, itu kalau dalam konteks gereja kita, GMS. Saudara pernah tahu pendeta Samuel Handoko yang di pusat? Nah, itu adalah salah satu orang yang kita seniorkan. Bukan kita seniorkan, itu pendeta senior yang kita hargai, kita hormati. Nah ini, Sakaria ini sudah sangat senior. Bahkan hamba Tuhan senior pun kaget melihat penampakan malaikat, saudara. Karena malaikat pada zaman itu jarang. Mereka itu ada dalam masa-masa kegelapan. Tapi rupa-rupanya malaikat itu datang bukan untuk nakut-nakutin. Ternyata malaikat itu datang berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab apa saudara? Doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan pada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan Tuhan, bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wow, ini luar biasa. Ternyata Tuhan mengutus malaikatnya, dibuang undi, Sakaria terpilih, itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana. Sakaria itu diposisikan untuk mendengar Tuhan waktu dia masuk di dalam tempat kudus. Waktu dia terpilih, ternyata di balik layar Tuhan itu bekerja. Walaupun kelihatannya gak bekerja. Saudara, dia dipilih di situ. Dia di dalam rumah Allah lagi melayani, dapat kunjungan malaikat. Sebetulnya Sakaria itu diposisikan untuk mendengar Tuhan. Ini adalah sebuah interupsi dalam kehidupannya Sakaria. Makanya di ibadah-ibadah sebelumnya saya itu khotbah tentang interupsi. Kalau Anda itu ngalami interupsi di dalam hidup,
Interupsi itu perubahan mendadak yang mengganggu rencana atau merusak rencana saudara. Interupsi itu bisa ada dua, yang baik dan yang buruk. Itu bisa kematian orang-orang yang Anda kasih atau kelahiran. Salah satu kelahiran orang-orang baru dalam keluarga Anda. Itu bisa kesembuhan tapi itu bisa sakit penyakit. Anda bisa dapat promosi atau Anda bahkan dipecat. Ada interupsi-interupsi dalam hidup kita yang mengubah rencana kita. Nah ini ngalami interupsi. Rupa-rupanya interupsi itu adalah cara Tuhan untuk memposisikan diri kita untuk mendengar Tuhan. Tuhan punya maksud di balik interupsi kita. Tuhan ingin bicara. Dia di rumah Allah, kedatangan malaikat, dia ketakutan karena memang penampakan malaikat itu mewakili kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di baliknya. Itu membuat kita bisa ketakutan loh. Jangan takut hai Sakaria. Sebab doamu dikabulkan. Katakan doamu dikabulkan. Ada salah satu saudara terjemahan literatur mengatakan, terjemahan bahasa Inggrisnya itu, your persistent prayer has been heard. Berarti selama ini Sakaria itu terus berdoa, tapi nggak dikabul-kabulkan. Bahkan sampai lanjut usianya. Saudara, Sakaria merasa itu semua terlambat. Tapi malaikat datang memberikan kabar baik. Ternyata kamu tidak dilupakan oleh Tuhan. Ternyata doamu didengar. Makanya Bapak Ibu, di masa menunggu, pelajaran kedua yang Anda harus tanamkan dalam hati dan pikiran adalah God never forgets you. Tuhan tidak pernah melupakanmu dan Tuhan ingat doamu. Saudara, saya pernah ada satu masa, ya lately lah. Saudara, saya betul-betul berdoa buat anak-anak saya. Ketika ibadah, ketika altar call apa, perjamuan kudus, saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan ingatlah anak-anakku. Aku berdoa buat anak-anakku, bahwa mereka masuk dalam rencanamu. Buat mereka melayani Tuhan, itu saya doakan sudah beberapa tahun terakhir. Karena sometimes sebagai manusia, apalagi ketika anak kita itu menginjak remaja, biasalah remaja namanya manusia biasa gitu ya. Bisa lakukan ini, lakukan itu. Kadang-kadang ada momen-momen istri saya dipanggil ke sekolah. Gitu ya. Saya ini manusia biasa saudara seperti Anda. Kita bukan malaikat semua. Ada momen-momen begitu, itu kadang-kala aduh. Apalagi kalau anak-anak kami baik saudara. Gitu ya. Tapi saya cerita kadang orang tua itu takut. Kadang saya berdoa. Lalu kalau Tuhan itu gak menjawab doa kita, kita merasa Tuhan lupa sama kita. Dan Tuhan itu tidak memperhatikan doa kita. Pernah gak Anda merasa seperti itu? Kita doa sepertinya kayak doa kita ini didengar Tuhan gak sih? Kita tahu secara logika, secara kognitif Tuhan itu mendengar doa. Tapi waktu kita doa seolah-olah kayak Tuhan itu gak memperhatikan doa kita. Kayak nyantol di plafon. Gitu ya. Tapi saya mau ingatkan, di masa menunggu itu memang mudah untuk kita merasa kita dilupakan Tuhan. Mudah untuk merasa doa kita itu gak didengar Tuhan. Tapi I tell you, saya itu dengar cerita istri saya, cerita beberapa orang. Tuhan itu menjawab doa bahkan sebuah whisper yang Anda sendiri lupa. Anda pernah doa 10 tahun yang lalu itu Tuhan ingat, bahkan yang doa pun sudah lupa sebetulnya. Saya ingat beberapa kesaksian orang-orang itu membuat saya merinding, iya ya. Tuhan itu jawab doa kita loh. Bahkan kita sudah lupa, tapi Tuhan gak pernah lupa. Salah satunya itu adalah salah satu teman, Pastor Mike yang ada di Surabaya. Pastor Mike ini satu kali, mereka berdua itu gak punya anak Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini tuh mereka berjuang untuk bisa insem lah apa-apa gak punya anak. Tapi istri saya dulu pernah dapat penglihatan kamu akan punya anak. Dan singkat cerita benar, sekarang punya anak tapi bukan karena kelahiran normal, tapi karena adopsi. Beneran, adopsi barusan aja ambil adopsi, anaknya lucu. Bahkan gak percaya, saudara, anaknya kok bisa lebih ganteng daripada papanya sekarang. Diadopsi, lalu waktu dia kasih nama Nathan, Jonathan kalau gak salah Nathan. Bener gak ya? Lalu dia itu bisa ambil tiba-tiba tanpa
tanpa tanpa kesadaran, dia itu bisa tiba-tiba ambil Alkitab lamanya, dia ambil gini lalu ada lembaran jatuh. Ternyata itu ada lembaran 15 tahun yang lalu dia tulis, Tuhan aku mau punya anak dan aku mau kasih nama Jonathan. Kaget dia. Disitulah dia tahu bahwa Tuhan answers prayers. Tuhan gak pernah, saudara? Tuhan gak pernah lupakan kita. Tuhan tidak pernah, bahkan sampai namanya itu persis. Saya dengar cerita ini, Tuhan itu real ya. Nah masalahnya begini, waktu kita merasa doa kita gak terjawab, bahkan kita berdoa tambah keadaan malah berbalik, tambah parah atau tambah buruk, kita merasa bahwa Tuhan melupakan kita. Kita merasa bahwa doa kita itu dilupakan sama Tuhan. Tuhan gak pernah melupakan kita, Tuhan juga ingat doa kita. Tahu gak arti nama Sakaria itu apa? Arti nama Sakaria itu Yahweh remembers. The Lord remembers. Atau Tuhan mengingat. Itu sebabnya waktu dia berdoa, persistent prayer, berdoa, gak kunjung dijawab. Dia merasa Tuhan melupakan dia, tapi akhirnya in appointed time, pada waktu yang tepat, dia terpilih dalam undian, ternyata itu adalah pengaturan Tuhan. Lalu di dalam tempat kudus itu, malaikat menjumpai dia dan berkata, Sakaria, doamu dikabulkan. Istrimu akan punya anak dan kau harus kasih nama Yohanes. Anak ini akan tumbuh besar, akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dia akan membuat orang-orang berdosa, bapak-bapak berbalik kepada anak, orang-orang hati orang durhaka berbalik kepada pikiran orang benar. Dan dia akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia ini akan mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Ini luar biasa, katakan luar biasa. Saudara, jadi Tuhan dengarkan doa kita. Tuhan tidak melupakan kita. Yang terakhir, saudara, kita baca ayat 18 sampai 25. Saudara, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Katakan engkau tidak percaya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria, nunggu-nunggu di luar. Kenapa? Ini jemaat gak bisa bubar sebelum imamnya doa berkat. Saudara, tapi kok gak ditunggu-tunggu gak keluar-keluar. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Sudah ngomongnya pakai bahasa isyarat. Ya, lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di bait suci, di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, maksudnya menyembunyikan diri. Gak tampil di publik. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Coba lihat perkataannya Elisabeth. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Karena dia wanita saleh, tapi kok seperti kena kutuk gak punya anak. Rupa-rupanya Lukas ini mau ngasih tahu bahwa tidak punyanya anak itu gak ada hubungannya sama kehidupan mereka. Tapi itu ada hubungannya dengan rencana Allah, saudara. Kenapa? Karena memang Yohanes itu harus lahir beberapa bulan sebelum Yesus. Yohanes gak boleh lahir 30 tahun sebelum Yesus, gak boleh.
Yohanes itu kira-kira harus satu umur, cuman terpaut beberapa bulan dengan Yesus. Karena nanti dia akan menjadi, pelayanan dia ini akan menjadi kunci. Dia membuka jalan bagi Mesias. Katakan amin. Jadi Elizabeth gak punya anak. Itu bukan karena kesalahannya, dosanya, atau dia kena kutuk. Tapi di balik layar karena memang Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana lebih besar. Dia pengen punya anak sekarang, tapi Tuhan punya rencana lebih besar. Tuhan pengen dia punya anak nanti, karena nantinya mereka berdua akan menggenapkan rencana Allah. Katakan amin. Saudara, makanya poin ketiga yang kita bisa pelajari adalah Tuhan itu akan mendidik kita untuk percaya supaya rencananya jadi. Saya ulangi, Tuhan akan mengajar, Tuhan akan mendidik kita untuk percaya supaya rencananya jadi. Coba lihat, waktu malaikat berkata, kamu punya anak, Tuhan mengabulkan doamu. Tapi Sakaria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku sudah tua, usiaku sudah lanjut, istriku mandul. Mirip gak dengan perkataan Maria? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku, apa saudara? Aku masih perawan, aku belum bersuami. Tapi kenapa kok perlakuannya beda? Kenapa kok Maria gak dibikin bisu, Sakaria dibikin bisu? Rupa-rupanya pertanyaan Sakaria, kalau pertanyaan Maria itu betul-betul karena clueless, bukan karena gak percaya. Buktinya apa? Jadilah padaku menurut perkataan. Waktu malaikat menjelaskan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi pertanyaannya Sakaria itu jelas malaikat ngomong, kamu gak percaya sama perkataanku. Tuhan itu tahu loh kalau kita ini percaya atau gak percaya. Kalimatnya mungkin sama. Tapi itu lahir dari hati yang tendensius atau enggak itu kelihatan. Saudara bisa mengajukan pertanyaan yang sama dan Tuhan tahu yang satu tulus, yang satu tendensius. Ya, yang satu itu lahir dari ketidakpercayaan, yang satu itu bertanya karena nggak tahu. Saudara, kita bahkan bisa tahu orang yang tanya sama kita itu spirit di baliknya apa. Mau menjebak kita atau tanya, memang tanya, nggak tahu. Ternyata Tuhan, malaikat itu tahu bahwa Sakaria itu nggak percaya. Katakan nggak percaya. Itulah sebabnya Tuhan mendidik dia dalam bentuk dijadikan bisu. Supaya Sakaria belajar percaya agar rencana Tuhan gak rusak. Sometimes, saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan akan mendidik kita untuk kita percaya. Halo amin. Tuhan akan mendisiplin kita. Pada waktu itu malaikat menghukum Sakaria. Kenapa saudara? Alkitab berkata dalam perjanjian baru, orang-orang berdosa itu Tuhan bikin mujizat supaya mereka percaya. Makanya saudara, Tuhan itu ngomong sama murid-muridnya, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Karena kenyataannya ada orang-orang berdosa yang melihat dulu baru percaya. Itu orang-orang berdosa, lazimnya begitu. Mereka itu pengen lihat dulu baru percaya. Tapi ini itu pendeta Bapak Ibu. Dia ini imam, dia itu pengajar Israel. Dia itu yang ngajar umat Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Makanya kenapa dia dibikin bisu? Karena seorang imam, kalau dia gak percaya, dia kehilangan keabsahannya untuk jadi imam. Makanya dia tidak diizinkan doa berkat. Kenapa? Apa sih isinya doa berkat? Diberkatilah engkau, kiranya Tuhan memandangkan wajahmu kepadamu. Diberkatilah keluar dan masukmu. Kiranya Tuhan menyenangkan wajahnya kepadamu. Dengan kata lain, doa berkat seorang imam itu sedang mengajarkan bahwa Tuhan itu memberkatimu. Nah kalau dianya sendiri itu gak percaya, maka doanya itu cuma seperti pepesan kosong. Makanya dia gak diizinkan doa berkat, dibikin bisu. Karena sejak dia gak percaya, karena dia ini pendeta, Bapak Ibu. Dia ini hamba Tuhan. Dia itu yang harus mengajarkan umat untuk percaya, tapi dia sendiri gak percaya. Makanya saudara, bedanya Maria dengan Sakaria, saudara. Maria itu teenager, umur 12 sampai 14 tahun.
Ini itu sudah lanjut usia, sudah pengalaman pengajar Israel. Makanya perlakuannya beda Bapak Ibu. Makanya sometimes Tuhan akan mengajar kita untuk percaya. Tuhan mendidik kita. Kalau Anda itu dididik Tuhan, jangan putus asa karena Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya kepadanya. Amin saudara. Lalu apa bedanya Sakaria dengan Elisabet? Waktu Elisabet mendengar bahwa dia punya anak, saudara, dia itu langsung percaya ini adalah perbuatan Tuhan bagiku. Apa yang kita bisa pelajari dari Elisabet? Elisabet itu telah belajar percaya. Elisabet itu merasa bahwa hidupnya itu ada aib. Karena perempuan kalau gak punya anak itu kayak nilainya turun pada zaman itu. Seperti kayak dianggap kamu punya kesalahan atau kamu kena kutuk. Tapi Alkitab berkata mereka itu hidup benar. Elisabet punya segala alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Bahasanya kita kalau dalam zaman kita itu begini, aku sudah melayani Tuhan, tapi kenapa kok doaku gak dijawab? Aku sudah hidup kudus, hidup tulus, tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa kok orang lain yang bejat, yang gak hidup dalam kekudusan, kenapa kok diberkati, kenapa kok aku enggak? Lalu kita kecewa, kita marah, nada-nadanya kita kecewa sama Tuhan. Elisabet itu punya semua alasan untuk pahit, semua alasan untuk kecewa dan marah kepada Tuhan. Tapi Elisabet tidak melakukannya. Elisabet tetap setia dan mengabdi kepada Tuhan. Tidak menurunkan kadar pelayanan. Beberapa orang kecewa, sudah gak perlulah pelayanan. Betul atau betul? Makanya kita perlu pikirkan ulang. Anda melayani itu Anda mempersembahkan hidup Anda di atas altar. Atau ini tentang dirimu sendiri. Makanya sometimes ketika kita gak dihargai, kita ngamuk-ngamuk. Saudara, loh ini pelayanan tentang apa? Tentang dirimu atau tentang Tuhan? Ketika pelayanan mungkin saudara gak dikasih nasi kotak, marah. Saudara, ngamuk-ngamuk. Loh, melayani itu sifatnya berkorban atau apa? Saudara, Bapak Ibu, melayani itu kalau ada sukacita, enteng, sungguhan. Katakan amin. Ya, saya sering kali ngomong kan, khotbah 7 kali. Ini saya terakhir udah lama gak khotbah 7 kali, ini kaki saya sakit. Sekarang ini bagian sini. Tapi tahu nggak, saya siap loh khotbah 5 kali lagi. Why? Kenapa kok enteng? Karena sukacita. Halo amin. Tapi kalau saya ngomel 7 kali, yang lain tadi itu Pastor Julian pulang tengah-tengah hari, jadwalnya selesai. Enak ya kamu pulang, ini gembalamu 7 kali. Terus saya enteng aja, saya sukacita. Saya kok, ini Pastor Julian sudah pulang duluan. Kalau saya gerutu-gerutu, berat, khotbah itu berat, saudara. Katakan amin. Pelayanan itu pengorbanan kalau ada sukacita, enteng. Nah, kita ngomel, aku sudah pelayanan, udah begini, kok aku gak dapatkan pujian, gak dapatkan penghargaan, gak dapatkan nasi kotak, gak dapatkan ini, gak dapatkan itu. Kita ngomel. Saudara, pelayanan itu tentang apa? Tentang diri kita kah? Atau tentang Tuhan? Saudara, Elisabet, doanya gak dijawab. Dia sudah hidup benar, hidup saleh, benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat pula, melakukan semua perintah Tuhan. Tapi doanya gak dijawab. Doa terbesarnya itu kepengen punya anak, tidak dijawab sama Tuhan. Elisabet punya semua alasan untuk kecewa. Tapi ia memilih untuk percaya. Katakan amin. Ada 3 hal tentang doa Bapak Ibu. Yang pertama, doa itu bukan hanya meminta Tuhan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi doa itu tentang menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, doa itu bukan hanya memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi doa itu sebetulnya kita itu mendekat kepada seseorang yang pegang kendali. Ketika kita berdoa kita sadar bahwa
tidak semua itu di bawah kontrol kita. Makanya kita berserah dan mengenal siapa yang pegang kontrol. Yang ketiga, doa itu bukan hanya tentang meminta sesuatu. Prayer is not about asking but trusting. Doa itu bukan hanya tentang meminta sesuatu. Memang Tuhan mengajarkan kalau kamu gak berdoa, kamu gak dapat apa-apa. Yakobus 4 berkata, berdoalah, percayalah. Kalau Anda sakit, percayalah bahwa Tuhan sediakan kesembuhan. Bahkan Tuhan sendiri atau ingin saudara sembuh. Asking, trusting. Percayalah, saudara, iman akan bekerja. Tapi, kalau misalnya gak sembuh, prayer is not just about asking, but trusting. Katakan amin. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik. Halo, amin. Di sini Elizabeth menunjukkan sebuah kualitas bahwa dia percaya. Makanya ini perbuatan Tuhan. Nah, suaminya dididik sama Tuhan. Dia berdoa, dia sendiri gak percaya sama doanya. Waktu dikabulkan malah kaget. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Loh, kamu kan pengajar Israel. Harusnya engkau tahu apa artinya iman. Makanya dibikin bisu untuk sementara tapi untuk mengajar. Saudara, bahwa rencana Tuhan terjadi itu butuh iman. Kita harus percaya. Ada amin? Saudara, 3 hal ini kalau Anda pegang, saudara, Anda bisa punya pengharapan di masa-masa penantian saudara.